Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini untuk persamaan diferensial biasa kita akan belajar mengenai mengubah ke bentuk yang terpisahkan. Jadi kemarin dalam subbab yang sudah dapat dipisahkan, persamaan yang sudah dapat dipisahkan, tetapi kalau yang sekarang bagaimana persamaan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi harus dirubah dulu ke bentuk yang bisa terpisahkan. Di mana bentuk umumnya dia itu menjadi P x y dx ditambah Q x y dy. Ada suatu fungsi dengan variabel x y yang diturunkan terhadap dx dan yang ditambah dengan fungsi Q dengan variabel x y diturunkan terhadap dy. Nah, untuk y aksennya dia sama dengan g y per x. Asalkan gx adalah salah satu fungsi yx, maka solusi dihitung. Nah, jadi maksudnya adalah asalkan y per x, variabel y dan variabel x ini ada di dalam suatu persamaan, maka kita sebut dengan kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut, gitu maksudnya. Jadi ini misalkan ada u, yang kita misalkan ada u sama dengan y per x, atau y sama dengan u kali x, maka y aksennya dia akan menjadi u plus u aksen x, sehingga u plus u aksen x sama dengan gu. Jadi maksudnya begini, dari permisalan ini, jadi jika kita mau menemukan soal di mana persoalannya itu dia tidak bisa dapat langsung dipisahkan, maka kita harus menggunakan permisalan. Permisalannya adalah, jadi kalau misalnya nanti ada suatu variabel x, y, misalnya gitu ya, jadi harus diperkan dulu. Jadi diperkan dulu y per x agar bisa dimisalkan sebagai u, gitu maksudnya. Langsung saja biar nggak bingung ya. Jadi contohnya misalnya carilah penyelesaian dari persamaan 2x y aksen min y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Jadi tujuannya adalah kita biar bisa dimisalkan dengan u. U itu apa? Yaitu y per x. Jadi harus dibagi dengan x. Nah, kita lihat pangkat tertinggi di sini ada y kuadrat, berarti harus dibagi menjadi x kuadrat gitu ya. Sehingga dapat dimisalkan setiap suku harus dibagi dengan x kuadrat. Sehingga jika semuanya dibagi menjadi x kuadrat, dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi 2y per x, y aksen min y kuadrat x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, diingat di sini y aksen itu kan sama dengan u plus u aksen x, sehingga kita langsung substitusikan lagi ke persamaan ini, diganti. Y aksennya nanti diganti ini. Terus y per x di situ apa di permisalan? Ternyata dia adalah u, berarti y per x kita ganti dengan u. Ya, di sini y kuadrat per x kuadrat kita ganti dengan u kuadrat. Nah, di sini y aksen ya, langsung saya ganti di sini ya. Jadi 2u y aksennya adalah u plus u aksen x. Jadi dalam kurung u plus u aksen x dikurangi u kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita kalikan 1 2u kali u 2u kuadrat, ini dikalikan ini dengan ini, jamin u kuadrat plus 1. Kita operasikan saja, hasilnya adalah ini. Setelah kita operasikan, dia menjadi 2u u aksen x plus u kuadrat plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas saja, dia tinggal negatif u kuadrat plus 1. Di sini kan ada u aksen. U aksen itu kan sama dengan du per dx. Sehingga 2u du per dx x min u kuadrat plus 1. Sudah ada dua variabel yaitu u dan x. Diturunkan atau diintegralkan terhadap du pastinya, dan diintegralkan terhadap dx. Jadi dikumpulkan yang mengandung variabel u, yang mengandung variabel x, karena di sini sudah bisa dapat dipisahkan. Jadi diintegralkan 2u per u kuadrat plus 1, ini kan ya yang mengandung u, terus dx nya per x, hingga kalau kita integralkan dia menghasilkan ln 1 plus u kuadrat, ini diintegralkan jadi min ln x plus c. Min ln x plus c kan sama dengan c per x. Dapat dari mana? Ya kan sudah kita tahu kalau min ln x plus c itu kan sama saja dengan ln x, min
Di sini sama dengan plus ln C gitu ya, karena dia konstanta, boleh berapa saja, dikasih apa saja terserah. Sehingga kalau kita sederhanakan, berarti kan di sini dia disederhanakan jadi ln C min ln X, sehingga dia jadi X per C gitu ya. Atau C per X sama saja dibolak-balik karena dia adalah konstanta. Hingga di sini 1 plus U kuadrat sama dengan C per X atau X per C sama saja. Maka kita sederhanakan lagi atau masukkan lagi permisalannya yang tadi. U-nya kan sama dengan Y per X dan ini C per X, atau boleh kita langsung operasikan dari sini, dia disama-sama dikalikan X kuadrat, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan CX. Di situ mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, kita langsung ke latihan aja ya. Latihannya ini 1 sampai 5. Jadi cara pengerjaannya sama seperti yang tadi. Mungkin lebih jelas ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan di grup.